Sharing with alumni dari Himatika Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himatika, selamat datang di podcast perdana dari Himatika yang berjudul Sharing with Alumni. Nah, apa sih itu Sharing with Alumni? Sharing with Alumni merupakan program kerja dari Himatika Universitas Andalas yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara anggota Himatika dan alumni Matematika Universitas Andalas. Nah, sebelumnya kenalin, aku Kayla dari angkatan 2021. Dan di podcast perdana kali ini kita kedatangan alumni yang sangat luar biasa, yaitu Unikori. Kenalin, ini Unikori. Halo semuanya, nama aku Kori Zakia, dipanggilnya Kori. Aku S1-nya angkatan 2020. Sekarang kesibukannya itu lanjutin studi S2 di UNAN juga. Oke, nah judul podcast kita kali ini Sobat Himatika yaitu Surviving Exam, Thriving After Graduation, and Juggling It All. Oke, jadi nih Un, dari Instagram Himatika Unan ada beberapa pertanyaan yang diajuin oleh sobat-sobat Himatika kita nih. Nah, yang pertama itu Un, bagaimana sih cara Uni untuk menentukan peluang untuk berkembang dan belajar setelah lulus? Kalau dari aku mungkin sih kita karena sekarang era digitalisasi ya, semuanya informasi itu udah gampang banget sih kita dapetin. Contohnya kalau kita kan sering banget buka TikTok nih. Nah, kalau misalkan intinya pandai aja memilah-milah konten yang ada di TikTok. Nah, ntar pasti ada peluang yang muncul, peluang belajar. Misalkan aku kemarin nih lagi belajar tentang data analis. Itu pun aku dapat informasinya dari Instagram, dari TikTok. Nah, dari sana itu pokoknya banyak opportunity yang bisa kita dapetin dari sosial media. Oh, berarti kalau Uni belajar yang hard skill itu banyak dari Instagram gitu ya? Iya. Mantap sih. Terus aspek khusus dari bidang matematika yang udah Uni kuasai nih, kira-kira apa tuh Uni? Karena kita ada beberapa bidang kan ya. Nah, mungkin yang paling Uni kuasai deh. Kalau aku personally sih bukannya menguasai ya, tapi aku lebih senang ke matematika terapan. Karena di matematika terapan itu kan kita pakai banyak tools untuk nyelesain matematika, sama kayak fokusan skripsi aku itu di matematika terapan. Oh, berarti Uni lebih suka ke banyak programming gitu ya? Iya. Oke, Un. Nah, pentingnya apa sih menurut Uni pentingnya UAS dalam mengevaluasi kemajuan akademik gitu? Atau ada alternatif lain selain ujian akhir semester kita, Un? Mungkin kalau tergantung mata kuliah sih, kalau menurut aku, karena dari beberapa mata kuliah itu yang aku nilai UAS itu emang penting, karena dari intinya generally ujian kan ya, entah itu kuis ataupun UTS itu kan jadi tolak ukur untuk kemampuan kita seberapa mampu kita menguasai suatu materi gitu kan. Kalau mungkin di beberapa matkul seperti yang udah kita lalui, kayak misalnya metode numerik gitu. Berarti itu kan ada juga yang berdasarkan project gitu kan. Iya, Un. Jadi gimana ya, kalau misalkan ujian memang perlu, tapi mungkin bisa kalau untuk tambahannya di project ataupun di praktikum itu bisa bikin kita lebih paham tentang materinya, lebih menguasai gitu ya. Oke, Un. Berarti ada mungkin di beberapa matkul lebih bagus lebih fokusnya ke project aja, atau UAS nih ujian ini kan tertulis gitu ya. Berarti menurut Uni lebih baik kita ke project aja gitu ya. Iya, untuk beberapa matkul sih gitu. Oke, Un. Nah, apa menurut Uni langkah pertama untuk mahasiswa yang kewalahan atau kehilangan arah dalam akademiknya gitu, Un? Kalau langkah pertamanya sih apa ya? Kalau menurut aku lebih merenung sih.
Merenung, pikirin apa yang benar-benar sebenarnya, pikirin apa yang sebenarnya itu emang jadi tujuan awal kita. Karena kita di sini kan kuliah ya. Jadi kalau misalkan kita udah kuliah, kita tuh kayak emang harus bertanggung jawab terhadap choice yang kita jalanin gitu kan. Bener. Nah, jadi mungkin dari sana kita bisa itu juga minta bantuan ke pihak lain, misalkan siapa support system kita, misalkan orang tua di rumah ataupun dari teman-teman juga bisa kan. Terus ya yang selanjutnya ya cari strategi biar bisa bangkit gitu. Baik, Un. Dari Uni sendiri nih, Un. Kalau untuk strategi belajar itu dari Uni itu apa yang metode terbaik yang mungkin Uni punya untuk belajar? Kalau metode terbaik yang aku punya ya? Iya. Tergantung materinya apa juga sih. Karena di beberapa materi kita tuh lebih gampangnya kita membahas soal kan, biar lebih paham kan. Benar. Ada juga yang emang kita harus paham konsepnya dulu kan. Nah, kalau menurut aku yang paling penting itu ada namanya space repetition. Kalau bahasa Minangnya lancar kaji dek berulang. Gimana tuh, Un? Pokoknya intinya kalau misalkan kita mau paham terhadap sesuatu, ya ulang terus sampai paham gitu. Jadi kayak intinya teman-teman nanti bisa lihat di YouTube banyak ya tentang apa itu space repetition gitu. Oke, Un. Berarti dari sobat-sobat Himatika boleh nih cari metode belajar terbaik untuk sobat-sobat Himatika. Gimana caranya biar nangkep pelajaran tuh ya, Un? Karena tiap orang kan beda-beda ya. Iya, benar, benar. Nah, itu tentang akademik ya, Un. Nah, ya, ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Kaila izin nanya, Un, efek dari ikut BEM atau organisasi kampus lainnya setelah lulus itu menurut Uni gimana? Kalau menurut aku yang manfaatnya ya. Iya. Kalau aku tuh jadi lebih bisa berani mengeluarkan pendapat gitu. Karena di organisasi kan kita dilatih untuk ya rapat-rapat kan. Di rapat itu kalau misalkan kita diam-diam aja kan nggak ada benefitnya buat diri sendiri gitu kan. Jadi kita harus kita bisa lebih mudah untuk berpendapat sama jadi lebih pede gitu sih menurut aku. Oke, Un. Nah, bentar lagi kan sobat-sobat Himatika bakal ngadepin UAS ya, Un. Dan di belakangan ini banyak kegiatan rapat atau organisasi nih, Un. Menurut Uni gimana caranya untuk membagi waktu antara organisasi dengan belajar menuju UAS ini, Un? Kalau tips dari aku sih yang penting atur skala prioritas saja. Ada tuh teorinya, bukan teori sih, konsepnya. Nyusun skala prioritas itu kita bisa bedain dari apa yang penting sama apa yang mendesak. Nah, nanti itu ada si matriksnya. Matriks kalau di matematika 2x2. 2x2 ya. 2x2. Ntar bisa di misalkan kegiatan ini kategorinya apa, kegiatan ini kategorinya apa. Nanti bisa dicari juga sih gitu ya. Berarti bisa kita susun-susun kegiatan kita di situ ya, Un. Tergantung. Oke, Un. Nah, kan Uni di prodi matematika ini kan fast track ya, Un, menuju sarjana 2 ya, Un. Nah, apa sih tantangan terbesar Uni dalam menghadapi program fast track ini, Un? Kalau menurut aku itu tantangan yang paling kerasa banget capek sih. Capek sih. Karena mungkin kalau misalkan kita udah selesai skripsian nih, kan kita pengen liburan dulu kan? Iya, Un. Liburan. Abis burnout, abis panik ini itu segala macam, ngurus TA, ngurus wisuda. Kita pengennya kan healing dulu lah. Tidur ya minimal, Un. Minimal tidur, healing dulu. Kalau aku kemarin sih hari Sabtu wisuda, Seninnya udah balik lagi kuliah gitu. Oh iya. Itu yang paling susah sih. Jadi beberapa minggu kemarin aku emang jadi males gitu untuk pergi kuliah. Tapi ya gimana? Emang tanggung jawab kan, emang harus kuliah. It's our choice ya. Menurut Uni gimana sih? Kan Uni berarti fast track ya, Un. Apa
apakah pas Uni menjalankan fast track itu Uni masih menjalankan sarjana 1? Kalau aku semester kemarin pas udah ngambil TA sih. Oh. Nggak ada matkul S1 lagi, tapi udah nyusun skripsi gitu. Oh, berarti lagi nyusun, Uni ambil fast track. Iya. Oh. Nah, mungkin itu tips bagi sobat-sobat Himatika yang mau fast track. Nah, bisa tuh diikuti cara Unikori ya kan, Un? Oke. Nah, selanjutnya nih, Un, kita masuk ke sesi berikutnya. Strategi bagi Uni untuk tetap produktif tanpa kewalahan. Sebenarnya ini nggak bisa ya, kita pasti kewalahan ya, Un ya. Cuman untuk mengurangi kewalahan kita deh, gimana menurut Uni? Sama kayak yang aku bilang tadi, yang pertama itu kita harus susun skala prioritas kan. Jadi kadang aku juga gitu sih, kalau lihat udah disusun skala prioritas, banyak banget nih yang mau dikerjain gitu kan. Jadi kayak stres sendiri. Ini kalau kita kerjain ini, yang ini belum tentu bakalan selesai gitu kan. Kalau kita kerjain ini, yang lain ntar gimana gitu. Tapi intinya ya pelan-pelan ambil nafas, terus kerjain satu persatu. Nanti insya Allah bakalan kerjain kok semuanya gitu. Oke, Un. Berarti kita doain aja sobat-sobat Himatika jangan sampai kewalahan, tetap produktif, tapi ya kita atur secara strategis berarti ya, Un ya. Terus satu lagi itu ya, kalau misalkan udah stres banget, nggak apa-apa istirahat bentar. Iya, betul. Cari hiburan, tapi jangan terlena gitu. Iya, benar. Ntar kalau udah nggak capek lagi, bangkit lagi gitu. Kayak kita bukan robot, sobat, jadi istirahatlah kalau butuh. Oke, Un. Nah, mungkin dari Uni ada setelah lulus misalnya kan, Un, ada beberapa ekspektasi nih dari beberapa orang. Apakah Uni terbebani dengan beberapa ekspektasi itu, Un? Jujur iya sih. Gimana contohnya tuh, Un? Karena kalau kebanyakan ekspektasinya yang aku masukin ke dalam hati gitu ya, itu emang ekspektasi dari keluarga. Iya banget itu. Kalau misalkan ekspektasi dari orang lain ya udah amat lah. Kita hidup nggak sesuai keinginan mereka kan. Cuma karena ekspektasinya itu dari keluarga, jadi aku mikirnya emang agak berat sih. Karena banyak yang berekspektasi. Aku kan S2 nih, tapi dari keluarga juga nyuruh kalau misalkan ada lowongan kerja, ya udah apa juga gitu kan. Nyambil gitu ya. Nyambil. Tapi ya kalau kayak gitu kan berat juga ya. Benar sih. Sedangkan orang yang fresh graduate aja, yang emang fokusannya cari kerja, emang stres. Emang stres juga. Apalagi yang nyambi kuliah. Iya, nyambi kan. Gimana menurut Uni? Kan itu emang ngenaknya ke psikolog dan mental kan. Gimana cara Uni ngadepin hal-hal yang kayak gitu gitu? Kalau menurut aku ya udah sih, dengerin aja. Nggak semua apa yang orang bilang, keluarga kan termasuk orang ya. Nggak semua apa yang orang bilang itu harus kita turuti. Nggak semua apa yang orang bilang itu harus kita pikirkan. Gitu. Benar sih, berarti live your own life aja ya, Un. Jadi tapi dipilah-pilah juga. Karena kan kalau misalkan dari keluarga, terutama keluarga ya, pasti pengennya yang terbaik buat kita kan. Jadi dipilih-pilih aja. Kalau emang seandainya kita nggak mampu, kita nggak siap, ya udah diamin aja. Karena kalau aku personally di keluarga aku, kalau misalkan kita lebih mengeluh gitu kan, itu bakal jadi lebih gimana ya ngomongnya, kayak ya udah mending didiamin aja gitu. Iya, masih benar. Nah, gini, Un, kan kalau kayak sendiri ya, Un, kayak tuh pengen juga lanjut S2 gitu kan, Un. Tapi dari tekanan juga nih, Un, dari keluarga dekat, katanya tuh gini, nanti kalau kamu S2 kamu overqualified dong. Nah, itu gimana maksudnya, Un? Maksudnya tuh kayak kita udah S2 dan kita lulus gitu. Nanti kalau mau kita lamar kerja, berarti kan kita berkualifikasi tinggi kan. Nah, mereka tuh orang tua Kaila nih, On, kayak mikir kerja aja dulu, nanti kalau S2 overqualified. Itu menurut ini gimana solusi yang terbaik untuk ngadepin yang kayak gitu, Bun? Kalau menurut aku sih, dari sekarang kita harus mikirin ntar tujuan kita apa. Kita pengen, kalau S2 kan bisa dibilang lowongan, bukan
lowongan sih. Intinya posisi yang dibutuhkan untuk S2 ini kan tidak sebanyak S1. Jadi emang harus ditentuin tujuan kita ke depannya itu apa. Kalau misalkan kita dengan kualifikasi S2 tapi kita ngelamar yang anak S1 bisa, itu emang overqualified gitu. Betul. Nah, aku pernah juga dikasih wejangan sama dosen PA aku. Katanya sebelum ngambil fast track kan, beliau bilang kalau coba dipikir-pikir lagi ke depannya mau ngapain. Kalau emang istilahnya kalau masuk ke industri itu kan biasanya S1 cukup ya. Iya. Biasanya S1 cukup. Karena kalau misalkan kamu nanti udah lulus S2 tapi kamu pengennya juga ke industri gitu, orang yang bakalan nge-hire kamu pun bakalan bingung gitu kan. Kalau kita S2, kita ekspektasi gajinya sekian, sedangkan untuk perusahaan mereka mampu menggaji untuk anak S1 yang berkemampuan sama di bawah lebih rendah gitu kan. Jadi kamu gak bakalan kepake kata bapaknya gitu. Nah, untuk sobat-sobat himatika nih, mungkin kita tag dulu nih saran dari Unicorn ya. Berarti emang pikirin langsung dari sekarang mau kemana kita. Oke. Nah, mungkin segitu aja untuk podcast kita kali ini. Kita say goodbye dulu ke sobat-sobat himatika. Dadah. Oke, gimana tanggapannya tentang podcast kita kali ini? Seru sih, cuma mungkin aku karena pertama kali podcast ya, emang agak grogi gitu. Iya, aman-aman. Ini kan juga podcast perdana dari Himatika ya, sobat-sobat. Oke, mungkin segitu aja podcast dari Sharing with Alumni dari Himatika Universitas Andalas. Silakan ditonton podcast berikutnya dan jangan lupa untuk terus pantengin IG, Instagram Himatika Universitas Andalas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.